Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan bab yang ke-16, yang ke-15. Bab man hafidha ala ummati arba'ina hadithan. Siapa yang menghafal 40 hadis, namun tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Karena hadis-hadis tentang keutamaannya tidak lepas dari kelemahan dan tidak saling menguatkan karena kelemahannya sangat. Bab yang ke-16, Jami' fi fadlil ilm, tentang keutamaan ilmu. Berkata Mutarrif, fadlul ilmi khairu min fadlil amal wa khairu dinikum al-wari'. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal, dan sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Wara' itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan bisa membahayakan akhirat kita. Di sini beliau mengatakan bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal, karena amal tidak akan diterima tanpa ilmu. Wa kana Ats-Tsauri yaqul, adalah Imam Ats-Tsauri berkata, la a'lamu minal ibadati syai'an afdal min ta'allumin nas al-ilm. Aku tidak mengetahui ibadah yang lebih utama dari orang-orang mempelajari ilmu. Ya, karena dengan ilmu lah menjadi lurus ibadah kita, menjadi lurus akidah kita, menjadi lurus akhlak kita, muamalah kita, bahkan kita selamat di dunia dan akhirat kita. Makanya kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Dari Zaid bin Aslam, ia menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Dan kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Kata Zaid, maksudnya dalam keilmuan. Kemudian beliau membawakan juga perkataan-perkataan para ulama. Ya, di antaranya berkata Az-Zuhri, ma ubidallah bimithlil ilm. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada ilmu. Ya, karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ibadah tidak menjadi lurus kecuali dengan ilmu. Maka ilmulah yang meluruskan ibadah. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia hasanah, kebaikan. Kata beliau, yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, maksudnya al-jannah, yaitu surga. Sementara Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, menafsirkan ayat itu bahwa yang dimaksud dengan hasanah di dunia yaitu arzqut thayyib wal ilm, rezeki yang halal dan ilmu. Sedangkan hasanah di akhirat yaitu surga. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, al-ilmu khairun minaz zahid fid dunya al-mujtahid fil ibadah, yanshuru hikmatallah, wa in qubilat hamidallah, wa in ruddat hamidallah. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud di dunia, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu menyebarkan hikmah Allah, ilmu Allah. Jika ternyata diterima oleh orang-orang, ia memuji Allah. Jika ditolak, ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keilmuannya itu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, la yazalul faqih yusalli. Qalu wa kaifa yusalli? Qal dzikrullah ta'ala ala qalbihi wa lisanihi. Orang yang faqih, yang berilmu itu senantiasa salat. Lalu mereka berkata, bagaimana ia senantiasa salat? Kata Ibnu Mas'ud, karena ia senantiasa berzikir kepada Allah di hatinya dan lisannya. Dan di hati tentu dengan ilmu. Ketika ia mengkaji ilmu, memahami ilmu, memikirkan ilmu,
hakikatnya ia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina yani haqqah." Bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Berarti itu menunjukkan bahwa para ulama ya kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Inabah Al-Khawlani berkata, "Rubba kalimah khair min i'tha'il mal." Ya, berapa banyak satu kata lebih baik daripada memberikan harta. Satu kata tapi ilmu yang bermanfaat, itu lebih baik daripada memberikan harta. Dan perkataan-perkataan ulama lain yang beliau sebutkan. Allahu